Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode simplex, simplex untuk maksimasi. Kemudian sekarang kita bahas simplex untuk minimasi dan juga ada lanjutannya yaitu metode Big M. Oke, kita langsung saja. Jadi algoritma simplex untuk problem minimasi yang pertama, kita rubah fungsi objektif itu meminimalkan Z ya, karena minimasi itu misalnya min Z, kemudian kita ubah menjadi max min Z ya. Setelah kita rubah fungsi objektifnya, kita selesaikan dengan algoritma simplex ya. Nah, caranya untuk simplexnya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi yang kedua itu dengan menggunakan langkah yang sama, ya kecuali nanti langkah nomor 3 itu kebalikan dari kasus maksimasi. Kemudian jika semua koefisien baris ke 0 kurang dari sama dengan 0, maka BFS solusi optimal ya. BFS itu diperoleh solusi yang optimal. Selainnya, pilih koefisien yang paling positif untuk masuk ke dalam BF. Oke, sebagai contoh, di sini kita meminimasi Z sama dengan 2x1 min 3x2, itu fungsi objektifnya. Kemudian syaratnya x1 plus x2 kurang dari sama dengan 4, dan x1 min x2 kurang dari sama dengan 6. Dengan x1, x2-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, langkah pertamanya kita rubah ke bentuk standar, kemudian merubah fungsi objektif seperti nanti pada tabel. Oke. Nah, setelah dirubah ke bentuk standar, karena minimasi, maka langkah dalam mengerjakan ini pertama mengubah menjadi minus Z. Ya. Jadi kita maksimasi dari min Z sama dengan min 2x1 plus 3x2. Nah, fungsi objektifnya menjadi seperti itu. Dengan x1 plus x2 plus s1 sama dengan 4, x1 min x2 plus s2 sama dengan 6. Karena ada tambahan S1 dan S2, tentunya S1 dan S2-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau dibuat tabel, jadi seperti ini. Jadi min Z, X1, X2, S1, S2, RHS. Oke. Oke. Oke, langkah kedua, kita tentukan BFS dan BV dan NBV-nya. Ya, dari tabel tadi, di sini diketahui BV-nya adalah min Z sama dengan 0, S1 sama dengan 4, dan S2 sama dengan 6. Ya, dari sini BV itu basic variable yang solusinya tidak sama dengan 0 ya. Jadi ada S1 dan S2, kemudian NBV itu X1 dan X2 dari BFS-nya ini. Kemudian di sini terlihat bahwa BFS belum optimal. Jadi kita lihat di baris ke-0 di sini, baris ke-0 masih ada yang nilainya negatif di sini, minus 3, yaitu X2. Sehingga penambahan X2 ini menjadikan BV akan menaikkan nilai dari Z. Nah, sehingga kita lakukan rasio tes untuk menentukan peubah yang digantikan oleh X2. Ini langkahnya sama dengan yang sudah kita pelajari
di pertemuan kemarin. Kemudian dari tabel kita hitung rasio tesnya. Jadi yang kita tandai baris pivot tadi, maksud saya kolom pivot tadi ya. Ini ada di kuning, kita lakukan rasio tes. Ya. Jadi 0 dibagi min 3, 4 bagi 1, 6 dibagi dengan min 1. Ya, yang akan kita lihat di situ yang pembaginya positif. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, di situ yang paling kecil adalah 4. Maka di situ ya, ini kolom pivot, yang baris pivotnya itu adalah baris 1. Oke. Jadi pemenang rasio tesnya ini. Kemudian peubah NPV yang meningkatkan Z paling besar di situ adalah X2 untuk mengganti salah satu peubah dari PV yaitu S1, ya kan? Karena ini yang baris pivotnya ya, berarti S1. Ini 1. Oke. Sehingga diperoleh PV-nya adalah X2 dan S1. Kemudian NPV-nya adalah X1 dan S1. Setelah itu kita lakukan operasi baris elementer atau arrow untuk memperoleh bentuk kanonik yang baru. Ya. Karena ini sudah 1, maka tetap seperti ini ya. Kemudian, nah ini karena dibagi dengan 1, ya. Ini tetap dia. Nah, setelah itu kita nolkan yang min 3 dan min 1. Oke. Arrow untuk baris 0 dengan memanfaatkan baris 1. Ini yang sudah kita tandai sebagai pivot row. Dari situ kita lakukan OBE baris 0 sama dengan baris 0 min 3 ya, min dikali min 3 kali baris 1 sehingga di sini nilainya adalah 0. Dan juga nilai dari kolom yang lain yaitu 1, 5, 3, 0, 12. Demikian juga dengan baris yang kedua. Itu baris kedua yang baru sama dengan baris kedua yang lama. Min 1 dikali dengan baris 1 yang baru. Nih. Oke, ketemu di sini 0, kemudian di sini 2, ini 1, 1, ini 10. Oke. Ini BV dan NBV-nya, ini BFS-nya. Kemudian, apakah tabel yang terbentuk ini BFS-nya sudah optimal ya? Karena tidak ada lagi koefisien pada baris ke-0 di sini yang kurang dari 0 ya, semuanya positif semua. Sehingga kita tidak mungkin lagi untuk meningkatkan Z. Sehingga BFS yang terbentuk di sini sudah optimal. Jadi dengan menggunakan X1-nya adalah 0 dan X2-nya sama dengan 4, maka diperoleh solusi optimal dengan Z itu minimum sebesar min 12. Ya, karena ini 12 karena tadi kita maksimumkan ya, awalnya minimum kita maksimumkan sehingga hasilnya juga kita kembalikan menjadi negatif 12. Oke, untuk selanjutnya kita pakai cara kedua atau metode kedua.
soalnya masih sama, kemudian kita ubah ke bentuk standar. Bedanya di sini, kalau tadi kita ubah kasus minimasi menjadi maksimasi, tapi yang sekarang kita tetap menganggapnya adalah min. Jadi minimasi dari Z sama dengan 2x1 min 3x2. Ini bisa dilakukan cara kedua. Langkah-langkahnya kurang lebih sama di sini ya. Jadi baris 0, baris 1, baris 2 di tabel 0 seperti ini. Kemudian kita tentukan BFS, BV, dan NBV. Oke. Ketemu BV, NBV, dan BFS. Nah, langkah ketiga, kita lihat BFS belum optimal. Ya, syarat optimal jika semua koefisien baris 0 itu kurang dari sama dengan 0. Ya, ini bedanya. Kalau tadi kita cari yang negatif, kemudian kalau sudah tidak ada yang negatif, berarti sudah optimal ya. Kalau yang metode kedua, kita syarat optimalnya semua koefisien yang baris ke 0 di sini malah harus kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat di sini ada yang positif itu adalah 3. Jadi masih ada koefisien baris 0 yang positif. Ini adalah X2. Kemudian penambahan dari nilai X2 menjadi BV akan menurunkan nilai dari Z. Ya, karena tadi kan minimasi. Setelah itu lakukan rasio tes untuk menentukan peubah yang digantikan oleh X2. Dari tabel tadi kita pilih ini pivotnya. Kemudian kita lakukan rasio tes. Sama hasilnya. Jadi ini kolom pivotnya, baris 1. Jadi pemenang rasio tes atau entering variabelnya ini. Jadi peubah menurunkan Z paling besar adalah X2 untuk menggantikan salah satu peubah yaitu S1. Ini ketemu NBV, kemudian lakukan operasi baris elementer. Itu karena 1, ini masih langkahnya sama dengan metode yang pertama tadi. Oke, kita rubah nilai dari baris 0 supaya ini 0 ya. Dan juga baris kedua ini 0. Nah, diperoleh BV yang baru seperti itu. Ini untuk tabel 1. Kemudian kita lihat di sini, apakah BFS-nya optimal? Karena tidak ada lagi koefisiennya lebih besar dari 0. Situ. Jadi ini, kita lihat baris yang ke-0. Ya, kecuali ini ya, kata yang Z. Maka tidak ada koefisien yang lebih besar dari 0 di baris 0. Jadi tidak mungkin lagi menurunkan dari nilai Z. Sehingga di situ sudah optimal. Ya, kita peroleh X1-nya sama dengan 0, kemudian X2-nya sama dengan 4. Ya kan? Hasilnya sama, sehingga diperoleh nilai dari Z minimum sebesar min 12. Oke. Terus selanjutnya, itu adalah metode Big M. Metode ini masih berhubungan dengan metode Simplex ya.
Jadi ini digunakan pada kasus linear programming dengan kendalanya adalah lebih besar sama dengan dan sama dengan. Pada kendala-kendala tersebut diperlukan pengubah dummy. Ini ada yang baru, di situ ada pengubah dummy. Dari prinsip dari metode Big M memberikan penalti sebesar-besarnya bagi contoh kasus dalam metode Big M. Yang pertama, Bevco itu memproduksi soft drink rasa jeruk orange ya, dari campuran soda rasa jeruk dan jus jeruk per botol berisi 10 oz. Kemudian, setiap bahan tersebut mengandung gula dan vitamin C, di mana produk orange harus memenuhi kriteria batas minimum kandungan gula dan batas minimum dari vitamin C. Dan dibutuhkan biaya tertentu untuk membeli setiap bahan. Ingin diputuskan komposisi bahan di dalam 10 oz orange itu yang memenuhi kriteria kandungan gula dan vitamin C dengan biaya yang minimum. Ini kasus minimasi ya. Nah, di situ kita buat tabel komposisi bahan dan kriteria dari orange ya. Di situ ada gula, vitamin C per botol, kemudian biayanya. Oke, itu sesuai dengan soal. Kriterianya ada paling sedikit 4 ya untuk gula, paling sedikit 20 untuk vitamin C, dan per botolnya 10 oz. Nah, ini pengubah keputusan X1 dan X2-nya. Nah, kita peroleh fungsi objektif. Kita meminimasi dari Z sama dengan 2X1 plus 3X2. Ini kan biayanya ya, tentunya yang menjadi fungsi objektif. Apa kendala untuk kandungan gula di situ? Fungsi kendalanya adalah 0,5 dari X1 plus 0,25 dari X2 itu harus kurang dari sama dengan 4. Jadi yang kedua kendalanya adalah X1 plus 3X2 ya paling sedikit berarti lebih besar sama dengan 20. Kemudian kendala yang ketiga, volume per botol. Volume per botol X1 plus X2-nya itu harus pas 10 oz. Nah, linear programming secara keseluruhan dalam produksi orange ini adalah kita meminimumkan fungsi Z sama dengan 2X1 plus 3X2. Kemudian ini kendala-kendalanya. Oke. Pertama, kita selesaikan. Di sini kita rubah ke bentuk standar. Ya, jadi minimum kita pindah ruas ya. Z min 2X1 min 3X2 sama dengan 0. Kemudian yang kendala pertama kita plus S, kemudian di sini. Nah, karena kendala kedua itu lebih besar dari sama dengan ya. Maka di sini kita masukkan min E2. Ya. Min E2 plus A2 maksud saya. Min E2 plus A2. Kemudian kalau sama dengan kendalanya maka di situ kita plus A3. Jadi ada S1, E2, A2 dan A3. Jadi ini batasnya harus semua lebih besar sama dengan 0. Nah, penambahan dummy ya, pengubah dummy di sini adalah A
A2 dan A3 untuk menciptakan bentuk kanonik dari tabel awal. Oke. Ya. Nah, di sini tabel awal atau tabel nolnya kita dapatkan seperti ini. Di situ yang bentuk kanonik di sini ya. Ini adalah S1, A2 dan A3. Ini BV-nya, kemudian NBV-nya adalah X1, X2 dan E2. Ini BFS-nya. Nah, linear programming dalam tabel itu bisa diselesaikan dengan Big M, ya, bahwa dummy dari A2 dan A3 ini tidak punya interpretasi atau arti di dalam model. Artinya dia hanya sebagai pembantu saja. Maka dalam solusi optimalnya A2 dan A3 ini tidak boleh sebagai BV. Penalti M pada kasus minimum atau maksimum. Jadi pada fungsi objektif ditambah atau dikurangi dengan A2, A3 dengan penalti atau bobot sebesar-besarnya angka besar M. Jadi A2, A3 ini agar tidak dipilih sebagai solusi. Jadi kita tambah M besar ya. Jadi min Z sama dengan 2x1 plus 3x2 MA2 plus MA3. Kalau dipindah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, dengan menggunakan Big M, di situ kita meminimasi dari Z min 2x1, min 3x2, min M2, M, min MA2, min MA3 sama dengan 0. Kalau kita buat tabel nolnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di situ untuk memperoleh dari A2, A3 sebagai PV, maka koefisien dari min M pada baris 0 harus dibuat menjadi 0. Ini harus dibuat menjadi 0, dua-duanya yang merah ini. Untuk membuat menjadi 0, maka dilakukan operasi baris elementer. Ya, menggunakan rumus seperti ini, jadi baris 0 yang baru atau baris 0 aksen, di situ baris 0 yang lama plus M dikali dengan baris 2 plus M dikali dengan baris ketiga. Ya, menjadi seperti ini. Contoh, misalkan di sini, min baris 0 yang lama itu adalah min M plus M dikali baris 2. Jadi min M plus M plus M kali baris ketiga. Karena baris ketiganya 0, maka ini 0. Min M plus M. Ini nilainya adalah 0. Demikian juga yang sini. Ini juga 0. Ya. Yang berubah itu adalah yang di sini. Ini jadi min 2. Karena ini min 2 plus ya. Jadi min 2 plus M dikalikan baris kedua. Jadi kan baris keduanya adalah 1 ya. Jadi min 2 plus M plus M dikali baris ketiga. Baris ketiganya adalah 1. Jadi min 2 plus M plus M. Min 2 plus 2M. Demikian juga dengan yang ini. Ya. Ini adalah min 3. Kemudian 3M. Yang ini 1M. Berarti min 3 plus 4M. Nah, yang berubah juga RHS-nya. RHS-nya karena ini 20, ini 10, maka ini jadi 30M. Oke, itu langkah untuk arrow yang pertama.
ini adalah BV dan NBV yang diperoleh. Jadi yang bentuk kanonik kita lihat di sini S1, A2 dan A3 ya. Bentuk kanonik itu coba diingat kembali yang kemarin, dia hanya punya satu elemen satu ya, yang lainnya 0 dalam satu satu kolom ya. Sehingga itu yang kita nyatakan sebagai BV, yang lainnya adalah NBV. Nah, di sini M adalah bilangan bulat positif. Oke, ini adalah bilangan bulat positif. Sehingga dari min 2 plus 2M itu lebih besar dari 0. Demikian juga min 3 plus 4M lebih besar dari 0. Nah, kalau ini bulat positif, maka yang min M itu negatif ya. Min M kurang dari 0. Kemudian yang ini min 3 plus 4M ini lebih besar dari min 2 plus 2M. Di BFS ini belum optimal ya, BFS yang diperoleh belum optimal karena masih ada koefisien yang lebih besar dari 0, yaitu di baris ke 0. Di ini lebih besar dari 0, ini juga lebih besar dari 0. X2 dapat menurunkan Z paling besar, koefisien paling positif dapat dimasukkan dalam BV. Oke. Jadi koefisien karena ini ya, ini min 3 plus 4M di sini lebih besar dari min 2 plus 2M. Jelas di sini ya. Karena ini min 3 plus 4. Ini min 2 plus 2. Berarti ini yang lebih besar. Maka yang kita pilih selanjutnya adalah yang ini. Ini sebagai kolom pivot. X2 menggantikan salah satu BV pemotongan dari rasio tes. Nah, setelah kita tentukan kolom pivotnya, lakukan rasio tes. Sama ya caranya, jadi 4 dibagi dengan 0,25, 20 dibagi 3, dan seterusnya. Sehingga di situ kita peroleh yang paling kecil. Di sini baris kedua. Baris kedua menjadi baris pivot. Oke. Sekarang kita lakukan arrow untuk tabel 1. Nah, di situ karena ini 3, maka baris kedua semuanya kita bagi dengan 3. Sehingga ini menjadi 1, ini sepertiga, min sepertiga, sepertiga, ini 20/3. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer untuk baris ke-0, memanfaatkan baris kedua. Oke, jadi supaya nilainya yang di sini 0, ini 0, maka rumusnya menjadi seperti ini. Baris 0 tabel 1 sama dengan baris 0 tabel 0 atau baris 0 yang dahulu, tabel 0 ini, min 3 plus 4M dikali dengan baris 2 pada tabel 1. Ini ya. Hasilnya ini 0. Di titik 0, kemudian ini min 2, min 3/3. Ini untuk hasil yang lain. Oke. Sama halnya untuk baris 1 di sini kita nolkan. Maka rumusnya menjadi seperti ini.
Ya, ini 0. Oke, sudah. Demikian untuk baris ketiga kita nolkan. Oke, setelah ketemu tabel 1 di situ untuk baris 1 kita lihat, jadi di sini ada 2M-3/3, yang di sini M-3/3, 4M/3. Nah, karena M di sini adalah suatu bilangan yang besar, maka nilai dari yang ini itu adalah positif. Kita anggap positif, yang ini positif, tapi yang ini negatif. Ya. Nah, tabel ini belum optimal karena masih ada koefisien positif di baris ke-0, yaitu ini X1 dan juga E2. Karena masih ada yang positif, kemudian dilakukan kembali operasi balas elementer sehingga diperoleh tabel yang kedua. Ini yang setelah dioperasikan dengan arrow. Kemudian setelah ketemu tabel 2, kita cek lagi BV dan NBV-nya. Ya. Dari situ untuk mencapai biaya produksi minimal sebesar 25 sen per botol orange, maka harus digunakan campuran 5 OZ soda jeruk dan 5 OZ jus jeruk. Jadi ini karena sudah optimal sehingga kita peroleh solusi yang meminimumkan fungsi objektif. Baik, untuk permasalahan dan contoh dari metode Big M cukup sekian. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.